Selamat belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Berjumpa kembali pada tutorial GeoGebra. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, untuk membuat transformasi geometri, konsep transformasi geometri, kita menggunakan tools yang ini ya. Jadi ada reflex, kemudian ada rotate, translate, dan delete. Nah, jadi ada refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Kita coba satu persatu. Untuk translasi, ya, untuk translasi itu kita bisa mencerminkan atau mentranslasikan sebuah objek terhadap garis, terhadap titik, bahkan terhadap sebuah kurva. Misalnya kita coba mencerminkan sebuah objek terhadap garis, misalnya atau terhadap segmen garis. Misalnya saya membuat sebuah poligon, misalnya segi 5. Oke. Nah, kemudian ini saya hilangkan dulu labelnya. Begitu juga dengan objeknya, gitu ya. Nah, ini lebih mudahnya kita munculkan aja objek propertiesnya. Ini kita hilangkan. Ini juga sama. Oke, seperti ini. Kemudian labelnya juga kita hilangkan. Nah, ini juga kalau mau dihilangkan bisa. Oh, sorry, ini. Nah, akan terbentuk sebuah objek ini. Kemudian kita ubah warnanya. Nah, seperti ini misalnya. Oke, kemudian kita buat segmen garis yang menjadi cerminnya. Misalnya kita buat segmen garis. Segmen garisnya misalnya ke sini arahnya. Segmen garis FG. Saya properties dulu supaya lebih bagus tampilannya. Ini saya kasih warna hijau ya. Kemudian garisnya saya ubah jadi warna biru. Kemudian saya tebalkan, saya terangkan gitu ya. Oke, kemudian ini juga bisa diubah ya. Jadi titik ini bisa kita ubah menjadi misalnya tanda panah. Nah, cuman dia tanda panahnya sudah fix gitu. Kita pakai titik saja. Ini juga sama, kita pakai titik. Oke, kita coba cerminkan objek ini terhadap garis FG, segmen garis FG. Ini saya hilangkan dulu labelnya. Oke, berarti kita gunakan perintah reflect about line. Klik, kemudian kita klik objek dan klik cerminnya. Nah, maka akan terbentuk bayangan terhadap objek ini. Jadi seperti itu. Itulah pencerminan terhadap sebuah garis. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya saya ingin mencerminkan objek ini, ya, cerminkan objek ini terhadap titik misalnya. Titiknya itu saya buat di ini, saya buat titik di misalnya di sini. Oke, di titik H. Ini titiknya saya perbesar supaya lebih jelas. Oke, kemudian saya ubah warnanya, misalnya jadi hijau. Sorry. Oke. Seperti ini. Kita coba refleksikan objek ini terhadap titik dengan menggunakan tools reflect about point, artinya merefleksikan terhadap sebuah titik. Oke,
klik objek, kemudian klik titik refleksinya. Nah, maka akan terbentuk sebuah objek sebagai hasil dari refleksinya terhadap titik tadi. Oke, seperti itu. Itu cara merefleksi objek terhadap sebuah garis atau segmen garis dan terhadap titik tertentu. Kemudian berikutnya kita mencoba merefleksikan objek ini ya, misalnya merefleksikan objek ini terhadap sebuah kurva gitu. Nah, dalam hal ini saya coba menggunakan, ini saya hapus dulu. Saya hapus, gunakan delete di keyboard juga bisa ya. Oke, tinggal objek ini utuh. Saya menggunakan kurva sebuah lingkaran seperti ini misalnya. Sebuah lingkaran dengan radius misalnya 3. Oke. Nah, akan terbentuk sebuah lingkaran. Ini saya ganti warnanya supaya lebih bagus. Saya tebalkan dulu, ganti warnanya. Misalnya menjadi hijau. Nah, misalnya ini, objek ini saya mau refleksi terhadap kurva ini, lingkaran ini, garis lingkaran ini. Nanti saya klik saja reflect about circle, reflect about circle. Klik, saya klik objek, kemudian saya klik circle. Nah, maka akan terbentuk hasil refleksi dari objek ini. Nah, kita tahu bahwa ketika kita merefleksikan sebuah objek terhadap cermin ya, cermin cembung, maka bayangannya pasti akan berubah ukurannya sesuai dengan radius atau titik fokus dari cermin gitu. Jadi seperti itu cara mencerminkan sebuah objek terhadap kurva. Kemudian yang berikutnya saya hapus dulu ini. Bagaimana cara mencerminkan yang berikutnya itu yang kedua ya, yang kedua itu dengan cara merotasi sebuah objek terhadap sebuah titik tertentu. Misalnya saya akan merotasikan ini objek ini terhadap titik asal 0,0. Nah, kemudian saya coba rotasikan objek terhadap titik ini dengan sudut rotasi misalnya berlawanan arah dengan jarum jam, misalnya sejauh 45 derajat. Oke. Nah, inilah hasil translasinya gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk translasi, sebenarnya untuk translasi kita lebih mudah memahami ketika yang ditranslasikan itu sebuah titik misalnya. Titik terhadap titik gitu. Atau sebuah poligon sederhana terhadap sebuah titik. Ini jika yang ditranslasikan 45 derajat. Nah, kalau misalnya ini saya ubah misalnya. Saya ubah translasinya misalnya menjadi 90 derajat. Oke. Nah, maka akan terbentuk di sini dia terhadap titik ini akan nyiku gitu, membentuk sudut 90 derajat. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita mentranslasi sebuah objek terhadap sebuah vektor. Nah, dalam hal ini berarti kita harus membuat vektor lebih dulu, karena kita mentranslasikan terhadap sebuah vektor. Misalnya saya buat sebuah vektor, ini saya hapus dulu. Oke, saya tinggalkan sebuah objek ini, lalu saya buat vektor.
vektor. Nah ini ya, kita buat vektor. Misalnya vektornya ini, nama vektornya U ya, nama vektornya U. Berarti ketika kita ingin mentranslasi, kita klik ini, klik objek, kemudian klik vektor yang diinginkan. Nah, sehingga ketika vektornya diubah ya, seperti ini, maka dia akan mengikuti mentranslasi, menggeser objek itu sesuai dengan arah vektor. Oke, seperti itu. Ini nanti fungsinya ketika kita membuat sebuah animasi dinamis pada saat misalnya pembuktian luas segi 4, kemudian yang lainnya juga bisa kita menggunakan tools atau fungsi dari sebuah translasi. Jadi itu untuk translasi. Kemudian yang terakhir, kita mencoba membuat dilatasi. Ini saya hapus dulu. Saya tinggalkan objeknya. Lalu saya akan membuat dilatasi seperti ini, yang ini dari sebuah titik. Nah, saya kembali membuat sebuah titik A misalnya di sini. Kemudian saya dilatasikan, delete objek terhadap titik. Dengan faktor dilatasi, misalnya saya membuat faktor dilatasi berupa slider yang dinamis. Misalnya saya buat sebuah slider alpha. Oke, maka akan diminta kita membuat slider. Kita klik create slider, maka akan terbentuk sebuah slider. Ketika alfanya 1, nah, dia akan di tempatnya sendiri. Tetapi kalau misalnya dia negatif, nah seperti ini hasilnya. Inilah sebuah translasi. Kalau dia 2 kali, berarti gambarnya 2 kalinya ini. Nah, jadi seperti itu. Coba ini saya geser sedikit, ini misalnya. Maka inilah hasil dilatasi. Jadi itu fungsi tools geometri, khususnya transformasi pada objek geometri. Silakan dipelajari.